Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Jadi, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang Scratch, melanjutkan materi yang minggu lalu. Minggu lalu kita udah belajar nih tentang yang namanya variabel dan juga operator. Minggu lalu kita juga udah belajar gimana caranya buat variabel. Nah, variabel itu kan minggu lalu terbagi jadi dua, yaitu ada variabel global, di mana variabel tersebut itu bisa digunakan untuk semua sprite, dan yang kedua ada variabel lokal, di mana variabel itu hanya bisa digunakan di sprite itu saja, menjadi satu sprite. Nah, hari ini kita akan lanjutkan yaitu tentang looping dan selection. Nah, looping itu apa sih? Jadi looping itu adalah sebuah perulangan atau suatu bentuk kegiatan mengulang hingga batas yang diinginkan. Misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita kalau mau ngetik, misalnya saya ingin belajar Scratch gitu selama 1000 kali, itu kan sangat banyak dan sangat melelahkan. Makanya kita pakainya looping biar kita bisa ngetik cuman 5 baris atau sampai 7 baris aja, tapi nanti outputnya tetap 1000 kali. Jadi kita nggak perlu capek-capek nih ngetik saya belajar Scratch selama 1000 kali. Itu kegunaan looping. Nah, kalau dalam Scratch, looping itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, looping selamanya. Looping selamanya itu digunakan untuk memberikan perintah program, dan perintah tersebut tidak dapat berhenti kecuali program tersebut dimatikan. Contohnya nih, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kayak kipas angin. Kipas angin itu kalau kita udah klik on, kalau kita nggak klik off kan masih terus muter toh. Nah, sama juga kayak yang looping selamanya. Jadi dia tidak akan pernah berhenti ketika kita tidak mengklik tombol stop atau selesai. Yang kedua itu ulangi X kali, dimana looping ini digunakan ketika kita sudah mengetahui kita mau mengulang itu sebanyak berapa kali. Misalnya kayak yang mengetik saya belajar tadi, itu kan misalnya kita udah tahu nih mau ngulangi 1000 kali, makanya kalau itu kita pakainya yang ulangi X kali. Contoh lagi, misalnya kita mau membuat sebuah project soal berhitung, terus kita pengen soalnya itu 5 aja, berarti kita pakainya juga loopingnya ulangi X kali, karena kita udah tahu mau ngulanginya hanya sebesar 5 kali. Dan yang terakhir itu ada ulangi sampai. Ulangi sampai itu berarti memberikan perintah program sampai kondisi tertentu itu terpenuhi. Misalnya ya kalau dalam kehidupan kalian kalau membuat teh itu kan kalau baru jadi itu kan panas banget nih, kalau mau langsung kita minum kan kepanasan toh. Nah, biasanya kan kita diemin dulu, setelah itu kita cek suhunya kira-kira masih panas atau udah agak anget. Kalau misalnya masih panas kita diemin lagi nih, terus kita cek lagi sampai teh itu benar-benar yang udah agak anget. Baru kalau tehnya udah agak anget kan kita udah nggak ngecek lagi nih suhunya, udah bisa kita minum. Nah, berarti sama halnya kayak yang looping ulangi sampai tadi, berarti kan kita ngeceknya itu selama suhunya masih panas. Ketika suhunya udah hangat kita udah berhenti mengecek karena udah bisa kita minum gitu. Yang kedua selanjutnya itu ada selection atau percabangan, yang merupakan cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila dalam program terdapat suatu kondisi tertentu. Dalam percabangan ini kondisinya itu akan dicek apakah hasilnya itu bernilai benar atau salah. Nah, dalam Scratch selection itu ada 2. Yang pertama untuk satu kondisi, pakainya itu jika aja. Contohnya misalnya jika hujan maka saya pakai payung, itu pakainya yang jika, karena hanya satu kondisi aja. Misalnya lagi kalau jika saya lapar maka saya makan, itu maksudnya
ke satu kondisi, itu kita pakainya yang jika toh. Yang kedua itu jika dan jika tidak. Hal ini digunakan ketika kita memiliki dua situasi. Misalnya ya, jika hujan maka saya pakai payung, jika tidak maka saya pakai topi. Nah, itu contoh dari dua situasi. Contoh lagi misalnya, jika lapar saya makan, jika tidak saya tidur. Nah, itu masuknya ke dua situasi, karena yang satu situasi itu kan jika lapar saya makan, yang jika tidak itu udah masuk ke situasi atau kondisi kedua. Nah, sekarang kita akan coba dari yang percobaan pertama. Kita akan membuat sebuah dua sprite terbang secara random. Yang kalian kalau udah buka project scratch-nya, kalian bisa ganti sprite-nya sesuai yang kalian inginkan. Gak harus terbang deh, yang penting bisa gerak secara random. Misalnya di sini saya pilih balon, sama saya pilih yang kupu-kupu. Terus kita juga bisa ganti latar belakangnya, kita pilih sesuai keinginan masing-masing aja. Misalnya di sini saya mau yang di Arktik Antartika. Setelah itu tinggal kalian ikutin kodenya. Di sini kita akan mempraktekkan tentang looping ya. Di sini seperti biasa, yang pertama perlu kita tambahkan adalah ketika bendera hijau diklik. Kalau udah, kita langsung ke bagian loopingnya. Looping itu ada di bagian kontrol. Kita pilih yang ulangi sampai. Ini yang looping ketiga tadi ya. Looping kan tadi jenisnya ada 3. Habis itu kita masukkan ke bagian sensor, menyentuh pointer mouse ini, kita masukkan ke dalam ulangi sampai ini. Setelah itu kita masuk ke gerakan dan kita kasih yang meluncur 1 detik ke posisi sembarang, kita masukkan ke dalam loopingnya. Kalau udah, kita lanjut ke tampilan terus kostum berikutnya. Setelah itu coba kita jalankan. Nah, jadi di sini si kupu-kupunya, karena udah kita kasih script yang kupu-kupunya ini bisa terbang ke sembarang arah sampai posisi pointer mouse-nya ini, menyentuh pointer mouse. Kecuali kalau udah tidak menyentuh pointer mouse, maka si kupu-kupu ini dia akan berhenti terbang karena kondisinya udah tidak terpenuhi. Nah, itu adalah contoh dari yang looping ketiga, yang ulangi sampai. Terus kita bisa tambahkan juga kodenya. Kita klik, terus kita Ctrl C, kita salin ke yang dalam, terus kita ulang. Nah, jadi keduanya bisa terbang bersama-sama. Nah, keduanya ini akan terus terbang sampai pointer mouse ini menyentuh si balonnya, karena kan ulangannya sampai menyentuh pointer mouse. Makanya ketika pointer mouse menyentuh si sprite ini, mereka akan berhenti karena kondisinya udah terpenuhi gitu. Kalau udah, kita lanjut ke yang percobaan kedua. Di sini kita akan coba pakai yang looping selamanya. Caranya gimana? Yang ini jangan lupa kalian simpan dulu ya. Kalau udah, kalian tinggal buat baru. Caranya di berkas, terus baru. Nah, kalau udah, kita lanjut ke percobaan yang kedua. Di sini kita belajar tentang looping forever. Yang pertama, kita mau buat bis jalan ya. Yang pertama kita tambahkan sprite-nya bus dulu. Kita
seperti biasa. Yang pertama itu di bagian kejadian, terus ketika bendera hijau diklik. Setelah itu kita masukkan loopingnya. Looping tadi ada di kontrol, terus kita ini kan pilih yang looping selamanya. Nah, di sini kita juga masukkan biar ada suaranya juga. Kita masuk ke suara, terus mainkan suara kartun sampai selesai. Nah, misalnya kalau kalian mau ganti suaranya, kalian nggak mau suara yang ini, itu kalian bisa cari di bagian tab suara di atas sini. Kalian klik aja, terus kalian tambahkan di sini. Klik. Di sini itu udah ada banyak sekali bawaan dari Scratch. Atau kalian juga mau masukkan sendiri, itu bisa lewat unggah suara atau bisa merekam sendiri lewat sini. Karena saya mau simple aja, jadi suaranya saya ini aja dari Scratch-nya. Habis itu kita ke gerak, karena kita mau bisnya bisa jalan, maka saya mau bisnya gerak. Terus kalau misalnya ini kan bisnya besar banget nih, kita mau kecilin, caranya tinggal kita ubah di bagian ukuran di bawah sini. Misalnya saya mau ubah jadi 60 aja, nanti bisnya akan mengecil seperti ini. Terus kalau udah, kita coba jalankan, apa yang akan terjadi. Nah, bisnya ini dia akan berjalan terus 10 langkah, jadi dia sedikit-sedikit jalannya. Nah, tapi dia akan terus berjalan selama kita tidak mengeklik tombol stopnya, karena dia menggunakan looping yang selamanya. Itu bedanya. Tadi kan kalau yang looping ulangi sampai, itu dia bisa berhenti ketika kondisinya udah nggak terpenuhi, udah terpenuhi. Misalnya tadi kan kalau kupu-kupunya udah kesentuh sama pointer mouse, dia akan berhenti. Nah, sedangkan kalau yang selamanya, dia itu nggak akan bisa berhenti kecuali kita klik yang tombol stopnya. Itu perbedaannya. Oke, kalau mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih, semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.